Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Warung Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Warung Gaib di Tepi Jalan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Saya ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan karena ada mata kuliah tambahan ya, melainkan nongkrong-nongkrong nggak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 23.30 malam, saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk segera pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng. Karena jalur ke rumah saya searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik, yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba, Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila nanti ada warung, karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali jalan, dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 12:30 saja, tidak seperti ini sepinya, walaupun hujan rintik-rintik. Masih ada orang yang berlalu lalang, namun saya tepiskan pikiran itu. Mungkin ini hanya perasaan saya saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi saya buyar. Tiba-tiba, Sony yang di depan saya berhenti. "Kenapa Son motor lu?" tanya saya kepada Sony. "Tadi gue nggak lihat ada polisi tidur gede banget. Gue hantem aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek. Takut kenapa-kenapa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur? Setahu gue ini jalan nggak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang itu juga nggak lihat lu hantam apapun," seru saya. Dan hal itu membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi? Dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony nggak mungkin bercanda, karena setahu saya dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda jarang. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar. Ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama berselang, dari kejauhan samar-samar terlihat lampu 5 watt. Dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baliho atau papan iklan besar yang masih kosong. Belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya
Sony dan saya berhenti mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang tingginya selutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya, sudahlah. Faktor dingin dan sedikit kecapean membuat saya nggak melihat adanya papan kilometer itu. Gerutu saya dalam hati. Lalu kami berdua pun masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka adalah suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2, Bu. Kalau ada makanan, seperti roti juga. Pokoknya apa aja lah yang bisa dimakan," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, saya pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam ya, Pak?" tanya saya. "Iya, Mas. Saya berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali ya, Pak, dan jalan sepi sekali," ujar saya. Dan bapak itu pun hanya tersenyum kepadaku. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih ya, Bu," jawab Sony. Saya buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin, enak loh, Mas, untuk isi perut. "Ini, Mas, masih hangat," ujar ibu warung. "Oh iya, Bu, terima kasih," jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangat lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitu juga sambalnya. Sampai-sampai saya dan Sony habiskan tanpa sisa. Seperti biasa, sehabis makan, saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam menghangat. Beberapa saat kemudian, "Semua tadi berapa, Bu?" "Kopi 2, roti 2, dan tahu isinya habis," ujar Sony sambil tertawa. "Semuanya 20.000, Mas," jawab si ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menuju motor, lagi-lagi saya tersandung papan kilometer. Oke lah, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung, saya pun melihatnya. Di sana tertulis kilometer 12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya nggak mau berhenti. Di pertigaan jalan, Sony pun belok kiri karena
kali ini saya sudah tidak sejalur lagi dengan dia, dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini aneh banget. Mungkin karena gue kelelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya sholat Isya dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup atau belum mengantuk. Saya pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP saya berdering, tanda ada panggilan masuk. Ternyata itu adalah Sony. Tadi lu ngerasa aneh nggak selama perjalanan pulang, Dit? Tanya Sony melalui telepon. Iya sih, jawab saya. Kirain gue doang, Dit. Motor gue pas dicek di rumah, ternyata nggak ada yang ngerusak. Padahal tadi gue hantem polisi tidur gede banget cuy, ujar Sony. Iya, syukur deh Son. Sorry, gue capek banget nih. Gue tutup dulu ya. Besok di kampus aja kita ngomonginnya, jawab Sony. Oh, oke Dit, ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat saya stres gak seperti biasanya. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dengan Sony. Akhirnya, saya pun tertidur. Singkat cerita, esoknya, seperti biasa, alarm HP saya bunyi saat pukul 5 pagi, berdering untuk membangunkan sholat subuh. Mata terasa berat untuk melek. Namun, betapa kagetnya saya dan melihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya dengan muka pucat dan tanpa ekspresi. Sepertinya saya antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi sih ini? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya, saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga ada terdapat papan kilometer bertuliskan kilometer 12, yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat saya dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya, karena tepat di belakang kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun tersebut, terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan
melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar, dan saya cepat-cepat starter motor dan segera pergi dari tempat itu. Karena saya belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu ya?" ujar saya. "Ya mas," jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai ya. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Buam saya dalam hati. "Ini mas, nasi uduknya." Ibu itu memberikan nasi uduk pesanan saya. "Iya bu, terima kasih," jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. "Bu, kalau malam jalanan di sini sepi sekali ya? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanya saya. Oh tidak di. Kalau malam di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. "Oh, begitu ya bu," ujar saya. "Kenapa mas? Kok pucat sekali? Sedang sakit ya?" tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam saya dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya nggak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini saya merasakan hal seperti ini semalam, ujar saya. "Ya, kemana-kemana banyakin doa aja mas," timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini kepada Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini. Selesai. Baiklah, sekian dulu untuk cerita kali ini, yaitu cerita yang berjudul Warung Gaib di Tepi Jalan Lintas Sumatera. Semoga dapat diambil pelajaran dari kisah tersebut. Saya Yadi pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah-kisah horor selanjutnya dari Warung Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.